Ibu, siang hari ini kita akan belajar bersama. Saya juga belajar dari Bapak Ibu juga kita saling share pengalaman ya. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara ini dapat menyimak dengan baik ya, dan juga mungkin saya percaya Bapak Ibu sudah pernah membaca bab 2 ini dan mungkin juga sudah ada yang mengerjakannya, sehingga mungkin sama-sama kita melihat, mengoreksi ya apa saja yang sudah kita buat dan apa saja yang belum kita lakukan. Saat ini, Mbak, kok saya nggak bisa next ya, Mbak? Mbak Ina ya? Oh, gitu. Oke, ya. Mungkin Ini kurikulum vitae saya. Kemudian kita akan belajar di bab 2, yaitu tentang penyelenggaraan UKM. Di mana jumlah standar kriteria dan EP di UKM itu ada 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian. Di mana pada siang hari ini saya berbagi tugas dengan Pak Triadi. Saya akan menyampaikan di standar 21 sampai 24 dan Pak Triadi 2.5 sampai 2.8. Bapak Ibu, kita yang akan saya sampaikan di sini ya, kita sudah tahu bersama ada 8 standar. Standar pertama tentang perencanaan terpadu pelayanan UKM. Standar kedua, kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan UKM. Standar 3 tentang penggerakan dan pelaksanaan. Standar 4 adalah pembinaan berjenjang. Standar 5 penguatan PISPK. Standar 6 UKM esensial. Standar 7 UKM pengembangan. Dan standar 8 adalah monitoring dan evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM. Ini di sini ada beberapa dasar hukum yang terkait dengan bab 2, Bapak Ibu ya. Ada Germas, kemudian ada P2P, PTM, ada kesehatan indera ya. Dan ada pemberdayaan, ada tentang puskesmas juga ya. Ini ada beberapa Bapak Ibu, sampai yang terakhir adalah tentang instrumen survei akreditasi puskesmas ya. Mungkin dan masih banyak lagi yang mungkin tidak terekam di sini, tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya. Bapak Ibu, di bab 2 ini kita mengenal RDOWS. R-nya adalah regulasi, D-nya adalah dokumen, O-nya adalah observasi, S-nya adalah simulasi, W-nya wawancara ya, RDOWS ya. Nah, di bab 2 ini kita jarang sekali mendapatkan simulasi ya, simulasi kebanyakan di bab 3 dan 5 ya. Di sini ada yang ada RDOW ya, O-nya pun observasi pun jarang ya. Baik Bapak Ibu, di regulasi ini, di sini saya hanya mengingatkan ada beberapa regulasi yang Bapak Ibu cukup membuat satu regulasi, tetapi itu bisa digunakan untuk beberapa kriteria, baik di bab 1, bab 2, bab 4, dan bab 5. Contohnya seperti SK Indikator Kinerja Pelayanan UKM, yang merupakan bagian dari SK Indikator Kinerja Puskesmas ya. Nah, ini di sini ada digunakan ya, pertama kali yang membuat adalah 161A ya, EP. Tapi ini bisa digunakan di bab 2, 211, 261 dan seterusnya. Bab 4 juga ya, PPN, dan bab 5 di mutu.
512A. Karena ini linknya banyak Bapak Ibu, sehingga diharapkan SK indikator kinerja ini pun mengampu semua keinginan dari bab-bab ini. Ya, tentunya ada indikator kinerjanya, baik KMP, Admin, UKM maupun UKP. Kemudian juga ada SK indikator kinerja khusus untuk yang di PPN apabila belum tercover di kinerja yang di bab 2, ya. Dan juga tentu ada indikator mutu, ya. Di SK indikator kinerja ini juga ada indikator mutu, baik indikator mutu nasional maupun indikator keselamatan pasien, indikator mutu prioritas puskesmas, dan indikator mutu prioritas unit, ya. Kemudian Bapak Ibu, di regulasi ini selain SK, SOP, kerangka acuan kegiatan, kerangka acuan program, termasuk RPK dan RUK itu juga dimasukkan di dalam regulasi, ya. Sehingga jangan heran kalau diminta di regulasi RPK, ya. Ini saya hanya menunjukkan beberapa regulasi yang ada di bab 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Di kriteria 231A di sini ada diminta adalah SK media komunikasi dan koordinasi di puskesmas. Ternyata di sini juga ada di 112B. Ada juga di kriteria 231A. Di bab 4 juga semua meminta, ya. Di setiap standar di bab 4 itu meminta. Begitu juga dengan SOP komunikasi dan koordinasi. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi di sini indikator kinerja diperlukan lagi, ya. Kemudian nah, di sini seperti di sini Bapak Ibu, SOP pencatatan dan pelaporan. Di bab 1 diminta 124A, di bab 2 juga diminta, yang khususnya di standar 26, ya, bab 26, kemudian di standar 27, di standar 28, dan di bab 4, ya, SOP pencatatan dan pelaporan. Sehingga apabila di pencatatan pelaporan Bapak Ibu ada yang manual dan ada yang aplikasi, sehingga SOP-nya juga harus dipisah, ya. Karena SOP itu satu SOP hanya untuk satu prosedur, untuk satu kegiatan. Jadi nanti SOP pencatatan dan pelaporan secara manual, SOP pencatatan dan pelaporan secara aplikasi. Kalau memang prosedurnya berbeda. Tapi kalau prosedurnya sama, boleh menjadi satu SOP, ya. Kemudian ini juga, ya, saya melihat banyak ada link-linknya, ya. Ya, oke, kita mulai di standar 21. Nanti kalau saya kecepatan, tolong disampaikan. Di kriteria 211 Bapak Ibu, ya, standar 21, kriteria 211. Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu, ya, berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, data hasil penilaian kinerja, yaitu capaian indikator kinerja, termasuk memperhatikan hasil pelaksanaan PISPK dan capaian target standar pelayanan minimal daerah kabupaten kota. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu tahapan perencanaan, ya. Mungkin kadang-kadang kita sudah melakukan hal ini, tapi saya hanya mengingatkan saja, ya, bahwa untuk membuat perencanaan suatu RUK tahun ini berarti Puskesmas sudah membuat RUK tahun 2024, ya.
Di situ tentunya ada analisis situasi, antara lain dari hasil evaluasi kinerja pelayanan, evaluasi kinerja mutu, ada hasil kebutuhan dan harapan masyarakat, dan capaian PISPK. Ini semua nanti Bapak Ibu analisa ya. Kemudian tentulah banyak masalah ya, masalah di kinerja, masalah di kebutuhan dan harapan, dan di PISPK. Pasti ada overlapping permasalahan tersebut ya. Sehingga perlu dilakukan prioritas masalah. Prioritas masalah dengan bisa menggunakan USG dengan skala ya. USG Bapak Ibu sudah selalu sudah paham ya. U itu adalah urgensi ya, mendesak tidaknya permasalahan tersebut untuk diselesaikan. Kemudian S-nya adalah seriousness, yaitu tingkat keseriusan dampak dari masalah tersebut. Kemudian G adalah grow, ya, pertumbuhan. Jadi kalau masalah tersebut tidak diselesaikan, maka tingkat pertumbuhannya sangat akan cepat, ya, sangat tinggi. Atau lewat 3H1P, ya, height risk, height volume, height cost, dan satu problem prop, ya. Itu Bapak Ibu bisa lakukan tentunya dengan skala, ya. Setelah ditentukan prioritas masalah, mau diambil 1, diambil 5, monggo terserah puskesmas. Kita lakukan analisa. Kalau menurut PMK 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas, analisa bisa melalui fishbone, bisa melalui akar masalah, ya. Tentunya di sini atau bisa dengan 5M, man, money, method, material, mesin, ya. Atau kalau di Indonesia kan adalah sepatu, sarana, prasarana, alat, tenaga, uang, ya. Kemungkinan juga bisa ditambahkan tentang lingkungan, tentang adat, istiadat, keyakinan, itu boleh Bapak Ibu, tergantung di daerah lokasi masing-masing puskesmas. Setelah dianalisa, tentunya setelah kita cari penyebab masalah, kita tentunya adalah mencari solusi, ya, rencana tindak lanjut. Ya. Kalau begitu banyak solusi yang akan kita selesaikan, kita bisa melakukan prioritas RTL, ya, dengan cara Karel. C-nya ini adalah capability, ketersediaan sumber daya puskesmas, baik manusianya, baik uang, baik alat kesehatannya atau sarana prasarananya, ya. Jadi kira-kira kegiatan ini bisa dilakukan enggak? Nah, jadi dilihat dari kesiapan sumber dayanya. A ini adalah acceptability, kemudahan di dalam mengatasi masalah. Kira-kira RTL ini gampang nggak ya dilakukan? Gampang metodenya, gampang teknologinya, gampang bikin juknisnya. Nah, itu kita pertimbangkan, ya. Kemudian R adalah readiness, kesiapan tenaga pelaksana maupun sasaran, ya. Kira-kira kalau kegiatan A ini kita lakukan, perlu nggak ya tenaga kesehatannya harus pelatihan dulu? Kalau susah harus pelatihan, harus ini, membutuhkan waktu lama, maka mungkin itu tidak menjadi prioritas, ya. Kemudian L adalah leverage, daya ungkit. Apakah dengan melakukan RTLA ini masalah tersebut bisa berkurang, ya, sehingga kita jangan melakukan suatu kegiatan yang tidak dapat menyelesaikan masalah, ya. Ini adalah caranya, ya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menyusun RTL, tentu RTL itu kita buat untuk perencanaan, ya. Perencanaan itu juga tetap mempertimbangkan rencana 5 tahun puskesmas atau RSB, ya, yang untuk BLUD. Nah, perencanaan itu kita buat di dalam RUK, rencana usulan kegiatan puskesmas.
Matriksnya tentu Bapak Ibu sudah hafal di PMK 44 tahun 2016. Nanti setelah RUK ini kan selama setahun RUK ini bisa diperbaiki, direvisi ya dengan melihat perkembangan. Di awal tahun biasanya turun RPK. Kemudian dari kabupaten keluar RPK, puskesmas akan menyusun RPK. Dari kalau RPK tahunan sudah keluar, teman-teman pelayanan harus membuat RPK bulanan. Ya. Setelah RPK bulanan dibuat, jangan lupa membuat kerangka acuannya, kemudian kita melaksanakan, kita mencatat dan melaporkan semua kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dan kita lakukan monitoring dan evaluasi, ya. Monitoring dan evaluasi itu tentunya kita akan membuat rencana tindak lanjut. Kalau RTL-nya itu dalam jangka waktu pendek, maka akan segera kita laksanakan. Tapi kalau RTL-nya untuk jangka panjang, maka untuk perencanaan yang tahun berikutnya, ya, tentunya dengan mempertimbangkan adanya SPM dan PPN. Ya, ini hanya mengingatkan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya di puskesmas masing-masing. Sekarang pokok pikiran di 211. Pokok pikirannya ini Bapak Ibu mungkin di sini hanya ringkasannya, tetapi nanti kalau Bapak Ibu buat sudah ngeprint standar akreditasi puskesmas, di situ akan banyak pokok pikirannya. Bapak Ibu harus membacanya terlebih dahulu. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap kegiatan UKM dapat dilakukan dengan survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa maupun melalui pertemuan-pertemuan konsultatif lainnya. Kemudian kedua, pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat mengacu pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ya, kemudian hasil identifikasi pada huruf A telah dianalisis dan dibahas bersama dengan lintas program dan lintas sektor, dijadikan dasar di dalam menyusun RUK. Kemudian yang D adalah data capaian kinerja dianalisis dengan memperhatikan hasil pelaksanaan PISPK dan capaian target SPM. Pokok pikiran berikutnya adalah kegiatan pelayanan UKM disusun berdasarkan hasil analisa pada huruf C, termasuk mengacu pada pedoman atau acuan dari pusat sampai dengan daerah dengan mengutamakan PPN dan dibahas bersama Linprok dan Linsek, dijadikan dasar dalam menyusun RUK. Pokok pikiran berikutnya, dalam standar ini kata pelayanan digunakan untuk menggantikan kata program. Ya. Kemudian Bapak Ibu, elemen penilaiannya. Elemen EPA dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, individu, keluarga dan individu yang merupakan sasaran pelayanan UKM sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ada regulasi, ada dokumen, ada wawancara. Ya, kita lihat sebentar. Nggak mau dia. B. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis bersama dengan lintas program dan lintas sektor sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan UKM. Dia hanya dokumen dan wawancara. EPC, data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas, dianalisis bersama Linprok dan Linsek dengan memperhatikan hasil pelaksanaan PISPK sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan yang berbasis wilayah kerja. Di sini diminta R, D, dan W. Kemudian yang D, tersedia RUK, UKM, yang disusun secara terpadu dan berbasis wilayah kerja puskesmas, berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil pembahasan data capaian kinerja pelayanan UKM,
dengan memperhatikan hasil pelaksanaan PISPK. Di sini diminta dokumen dan wawancara. Nah, regulasinya tadi di EPA, SK tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemudian juga diminta adalah SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ya, bagaimana membuat SK, Bapak Ibu? Jangan lupa, saya hanya mengingatkan Bapak Ibu, SK, SOP, kerangka acuan, panduan, pedoman harus mengacu pada tata naskah masing-masing puskesmas. Ya. Ini ada contoh, Senesia memberikan contoh, boleh ditiru, tetapi tetap disesuaikan dengan tata naskah puskesmas. Ya. Dan saya ingatkan, jangan langsung copy paste Bapak Ibu. Ya. Tetapi tetap kita harus cerdas melihat apakah betul-betul sesuai dengan yang kita kerjakan. Ya, apakah betul sama dengan pelayanan yang puskesmas lakukan? Ya, nah seperti ini contoh SK ya. Ini contoh Bapak Ibu. Nah mungkin contoh ini sebetulnya kami memberikan hanya untuk membuka pikiran Bapak Ibu. Oh seperti ini ya. Oh kata-katanya harus begini ya. Oh harus begini, harus begitu. Tetapi sekali lagi saya katakan jangan di copy paste plek ya. Oke, harus dicermati baik-baik. Nanti saya akan memberi contoh seperti ini. Diktum ke-1, identifikasi terhadap kebutuhan dan masyarakat kebutuhan dan harapan masyarakat tentang pelayanan di puskesmas dilakukan dengan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, survei kepuasan masyarakat, buku keluhan atau pengaduan pelanggan, musrenbangdes, SMS, telepon dan WhatsApp, email. Nah, ini di puskesmas ABCD, di puskesmas Sungai Bening, dia melakukan IKH-nya dengan 7 cara. Ya, kalau Bapak Ibu copy paste persis, ya nanti survei akan meminta bukti telusurnya. Ya, coba lihat saya hasil musrenbangdesnya mana. Ternyata Bapak Ibu tidak punya. Bagaimana hasil dari SMS, telepon dan WhatsApp, emailnya ada nggak? Nah, jadi resiko dari membuat SK yang hanya copy paste itu dampaknya akan susah nanti, akan diminta dokumen telusurnya ya. Jadi perlu hati-hati ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah membuat SK, ini contoh SOP-nya ya Bapak Ibu. Jadi juga saya ingatkan SOP-nya juga harus sesuai dengan tata naskah ya. Ada yang hanya 7 item, ada yang 8, monggo. Yang penting satu puskesmas sama, ya. Dan di sini saya juga akan memberikan contoh, ada beberapa contoh yang memang sengaja kami bikin contoh yang kurang benar, kurang tepat, supaya Bapak Ibu bisa introspeksi di puskesmas masing-masing, ya. Nah, ini seperti ini tujuan, ini ada kata-kata sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan sesuai judul, ya. Nah, ini semua tata naskah, ya, tata naskah. Oke, referensi ini adalah peraturan-peraturan eksternal, ya. Boleh pedoman, boleh peraturan. Kalau yang internal adalah di kebijakan, ya, kebijakan kampus. Nah, di langkah-langkah ini Bapak Ibu saya juga mengingatkan, ini sudah bagus ya, subjek siapa melakukan apa. Jadi harus tetap ada subjek. Nah, SOP yang ada di puskesmas adalah SOP untuk tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ya, sehingga tidak mungkin SOP puskesmas kita kasih ke
orang luar untuk melaksanakan prosedur tersebut. Kemudian Bapak Ibu, nah ini jangan lupa kalimat-kalimat di prosedur di langkah-langkah ini harus singkat, padat, dan jelas untuk mudah dikerjakan, ya. Sehingga untuk seperti contoh ini yang langkah keempat, Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab UKM dan pelaksana pelayanan UKM melakukan analisis masukan dan masyarakat dengan mempertimbangkan data-data tahun lalu meliputi capaian kinerja, data PISPK, data capaian ini. Apakah ini langkah atau pernyataan? Ya, jadi kalimat-kalimatnya harus kalimat bukan perintah, tapi kalimat aktif yang harus kita untuk kita kerjakan, ya. Ya, unit terkait ini adalah unit-unit mana yang terkait dengan SOP tersebut, ya. Oke. Kemudian dokumentasinya. Dokumentasinya yang diminta adalah bukti hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga, dan individu yang merupakan sasaran pelayanan UKM sesuai dengan yang ditetapkan oleh Puskesmas. Ya, tadi kita sudah buat SK. Dokumen yang kedua yang diminta adalah data dukung identifikasi disesuaikan dengan metode yang dipilih untuk melakukan IKH dan seperti yang dituangkan dalam pokok pikiran. Ya, misalnya jika dalam bentuk pertemuan dengan Toma, maka minimal melampirkan undangan, daftar hadir, notulen yang disertai dengan foto kegiatan. Ya, Bapak Ibu, ini contoh, sekali lagi contoh. Ya, ini hanya untuk supaya Bapak Ibu mempunyai gambaran. Kita tadi sudah punya SK IKH, ya, kita sudah punya SOP IKH. Sekarang kita akan melakukan identifikasi kebutuhan. Misalnya Puskesmas tadi Sungai Bening, sesuai dengan SK-nya, dia melakukan melalui SMD, MMD, kotak saran, pertemuan, dan survei. Ya, ini umpama ya, contoh. Sehingga kalau sudah dilaksanakan, tentunya dokumen hasil SMD, MMD ada, ya. Dokumen hasil kotak saran ada, dokumen hasil pertemuan ada, hasil dari survei juga ada, sudah dianalisa, sudah direkap, sudah dianalisa, sehingga nanti rekapan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, Bapak tinggal bilang dari hasil SMD, MMD, kebutuhan dan harapan masyarakat yang diinginkan adalah A, B, C, D, E. Begitu juga dengan kotak saran 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, selama ini untuk akreditasi yang lalu, diminta identifikasi kebutuhan dan harapan. Tidak pernah ada. Jadi belum pernah Puskesmas membuat seperti rekapan ini. Ya, di mana dari masing-masing metode ini apa yang didapat, ya. Kemudian kedua wawancara, ya, dari EP 211A diminta wawancara. Tentu surveyor akan menanyakan hal tersebut, proses untuk IKH-nya bagaimana, ya. Nah, sekarang EP 211B. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis bersama dengan Linprok dan Linsek. Ya, tadi sudah kita lihat dokumentasinya yang diminta adalah bukti analisis hasil identifikasi. Kedua, rencana kegiatan berdasarkan hasil analisa. Ketiga, bukti dilakukan analisa bersama Linprok dan Linsek. Ya. Di sini ada catatan Bapak Ibu, pemenuhan angka 1 dan 2 dapat dikerjakan dalam satu form. Ini saya mencoba
mencoba memberi gambaran Bapak Ibu ya. Jadi tadi hasil IKH yang kita sudah lakukan dengan 4 metode ya, sudah kita rekap, kita analisa Bapak Ibu, kita analisa ya. Kalau menganalisa dengan melibatkan Linprok-Linsek tentunya dalam bentuk pertemuan, sehingga jangan lupa daun ya, daftar hadir, undangan, notulen beserta foto ya. Daun pada waktu melakukan analisis IKH ya. Di dalam analisis ini tentu kita juga menentukan prioritas masalah. Mana toh kebutuhan dan harapan yang diprioritaskan oleh kita. Nah, setelah dianalisis ini akan keluar hasil analisisnya ya. Di sini di sini ada kolom jenis kebutuhan dan harapannya. Kemudian kita analisa kira-kira kebutuhan ini bisa dilakukan nggak oleh puskesmas ya. Nah, kalau bisa kira-kira apa RTL-nya? Kalau tidak bisa apa penyebab masalahnya? Tidak semua keinginan masyarakat harus kita turuti Bapak Ibu ya. Itu yang tadi tergantung dari sumber daya kita. Ada pada waktu survei yang pertama ya, pada waktu 9 bab itu ada yang minta, ada dokter spesialis mata di puskesmas. Tentunya setelah kita analisa tidak mungkin. Kita kan FKTP. Di situ disebutkan penyebab masalahnya. Ya. Terus ada juga yang bilang, karena ini banyak pekerja, banyak pabrik di lingkungan puskesmas, sehingga mereka itu bisa datang ke puskesmas kalau sudah pulang aplosan. Gimana kalau puskesmas buka sore hari? Kebetulan ini mungkin rawat jalan ya, bukan rawat nginap. Sore hari. Nah, kita analisa, bisa nggak ya? Tenaganya cukup nggak ya? Bisa untuk sip-sipan nggak? Alatnya bagaimana? Obatnya bagaimana? Nah, itu kita analisa ya. Kemudian kita cari penyebab masalahnya, kemudian RTL-nya. Tapi mungkin dari hasil MMD kita ditemukan bahwa di wilayahnya dia ini banyak stunting, banyak bayi yang kurus. Jadi itu mungkin bisa kita lakukan ini ya. Bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Kecamatan ya. Ini kita bisa lakukan. Nanti kita cari penyebab masalahnya, kemudian kita bikin RTL. Nah, rencana kegiatan di RTL ini, Bapak Ibu, untuk merencanakan RUK, ya. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian wawancara, ya biasa. Kemudian yang C, Bapak Ibu, EP 211C. Data capaian kinerja pelayanan UKM dianalisis bersama Linprok-Linsek dengan memperhatikan hasil pelaksanaan PISPK sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan yang berbasis wilayah kerja. Di sini ada R. Regulasinya apa yang diminta? SK Indikator Kinerja Pelayanan UKM yang merupakan bagian dari SK Indikator Kinerja Puskesmas. Saya sudah menyampaikan tadi di awal ya, kita buat satu SK untuk kepentingan sekian EP. Sehingga harus SK ini harus banyak, mungkin harus banyak lampirannya. Ya, kita coba contoh. Saya mungkin memberikan contoh yang tidak langsung Bapak Ibu bisa plek kopas ya, tapi harus diperhatikan. Ya, ini contohnya ya. Contohnya, nah kita perhatikan di diktum kedua ya. Di sini indikator penilaian kinerja puskesmas ditaruh di diktum menetapkan ya. Di sini. Boleh sih, ya boleh ya. Dan di sini mungkin masih belum lengkap ya, harus dilengkapi ya. Nah, tetapi lebih baiknya kalau Bapak Ibu taruh di lampiran, diberi juga disertai target di tahun tersebut. Targetnya berapa? Ya.
Kebetulan ini SK tahun 2022 sudah berlalu. Jadi harus membuat SK tahun 2023, di mana targetnya pasti berbeda, ya. Kemudian, ya, Bapak Ibu saya mengingatkan, tadi saya menyampaikan, ini SK tahun 2022, kita harus membuat SK tahun 2023. Tentunya SK yang tahun 2022 ini direview, ya, direview, dicermati. Oh, ini sudah berubah. Oh, tadi di mengingatnya ada peraturan-peraturan yang sudah berganti, ya, sehingga itu yang menjadi review. Setelah itu di SK yang baru, jangan lupa Bapak Ibu di salah satu diktum, mungkin sebelum diktum terakhir, itu Bapak Ibu harus menyampaikan bahwa SK indikator kinerja nomor sekian tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi, gitu loh ya. Jadi dengan berlakunya SK ini, maka SK indikator kinerja nomor ... tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi, ya. Sehingga di puskesmas itu yang berlaku tentang SK indikator kinerja hanya satu. Sekarang dokumentasinya. Capaian kinerja pelayanan UKM yang sudah dilengkapi dengan analisis dengan memperhatikan hasil PISPK. Pelaksanaan analisis agar mengacu pada pedoman manajemen puskesmas, di mana di dalam pedoman manajemen puskesmas dianjurkan untuk menggunakan fishbone atau akar masalah yang sudah biasa puskesmas kerjakan, ya. Dokumen kedua yang diminta adalah rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis, ya. Ketiga adalah bukti keterlibatan lintas program dan lintas sektor di dalam melakukan analisis tersebut. Kita coba. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saya mencoba analisis capaian kinerja puskesmas, ya. Kinerja puskesmas ini tentunya Bapak Ibu indikator kinerjanya semua baik dari kementerian, dari SPM, dari kabupaten, provinsi kalau memang ada ditulis semua di sini, ya. Kemudian ada kolom target dalam setahun, ya. Kemudian tahun capaiannya berapa. Ini saya umpamakan analisis capaian kinerja tahun 2022, berarti targetnya target tahun 2022. Kemudian capaiannya berapa, kalau analisa tercapai atau tidak, kalau tidak tercapai permasalahannya apa, penyebab masalahnya apa, rencana tindak lanjutnya apa. Kemudian juga kita tadi bilang harus mengacu pada hasil PISPK, ya. Pada PISPK pada tahun 2022, ini saya cuma menggambarkan pakai dusun ABC, IKS-nya bagaimana, ini dianalisa, permasalahannya apa, penyebab masalahnya apa, bagaimana kita merencanakan tindak lanjutnya, ya, rencana kegiatannya. Tadi disampaikan bahwa ini semua harus dianalisa dengan melibatkan lintas program, lintas sektor. Tentunya kalau melibatkan lintas program, lintas sektor, Bapak Ibu jangan lupa daunnya, daun dan foto kegiatannya, ya. Di dalam analisis ini jangan lupa juga menentukan prioritas masalah. Rencana kegiatan inilah yang akan nanti Bapak Ibu susun dalam membuat RUK. Nah, ini wawancaranya Bapak Ibu. Sekarang kita ke elemen penilaian D. Tersedia RUK UKM yang disusun secara terpadu dan berbasis wilayah kerja puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil pembahasan analisis capaian kinerja, dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kegiatan PISPK. Dokumentasinya hanya diminta RUK yang menunjukkan hasil rumusan dari EPB dan EPC yang tadi, ya.
saya mencoba akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Tadi kita sudah di EPB kita sudah melakukan analisa IKH, ya. Kita sudah mempunyai rencana kegiatan-kegiatannya. Di EPC kita sudah melakukan analisa kinerja dan rencana BISPK. Sudah mempunyai rencana kegiatannya. Nah, rencana kegiatan inilah yang akan kita susun dalam suatu RUK Puskesmas. Ya, sorry, RUK UKM, ya. RUK UKM. Jangan lupa Bapak Ibu, formatnya RUK ada di PMK 44 tahun 2016, lampiran halaman 71. Bapak Ibu sudah paham pasti, saya yakin, ya. Nah, ini saya memberikan gambaran, ya. Format ini contoh Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tambahi, ya. Tapi kalau dikurangi mungkin jangan, tetapi kalau ditambah boleh, silakan, ya. Oke. Nah, ini matriksnya, ya, matriks RUK-nya. Di sini pun di matriks RUK juga ada tulisannya, matriks di atas dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kebijakan daerah dengan tidak mengurangi variabel kolom yang ada, ya. Sama jadinya, ya. Sekarang yang D adalah wawancara. Bagaimana cara menyusun RUK tersebut? Sekarang kita ke standar 21, kriteria 212. Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan PHBS. Yang proses kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas, ya. Jadi Puskesmas hanya memfasilitasi. Ini pokok pikirannya Bapak Ibu, ya. Pokok pikirannya pertama, setiap tim pelayanan UKM Puskesmas wajib memfasilitasi kegiatan yang berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. B, pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat, ya. Bapak Ibu bisa membaca pokok pikiran ini Bapak Ibu, ya, nanti atau di standar itu Bapak Ibu bisa membacanya. Kita langsung ke elemen penilaian. Ada 3 elemen penilaian Bapak Ibu di 212. Yang A, terdapat kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari swadaya masyarakat dan sudah disepakati bersama masyarakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dia diminta regulasi, dokumen, dan wawancara. EPB, terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. Diminta dokumen dan wawancara. EPC, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, ya. Ini ada dokumen dan wawancara. Sekarang kita ke EP 212A, ya. Regulasi apa yang diminta di 212A? SK Kapus tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat, SOP tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dan KAK kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, ya. Jangan lupa saya ingatkan lagi harus sesuai dengan tata naskah Puskesmas masing-masing. Ini contohnya Bapak Ibu, ada SK, ada SK, ya. Nah, coba kita cermati SK-nya ini, ya.
SK-nya tentang fasilitasi. Ini tentang menimbang ya, mungkin membuat kata-kata di dalam menimbang ini memang agak sedikit susah ya, harus berpikir keras. Nah, ini peraturan-peraturannya di dalam diktum mengingat ya. Konsideran mengingat kita lihat di sini. Jangan lupa untuk memasukkan peraturan tentang pemberdayaan tersebut ya. Yaitu ini sudah masuk nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Ini tentang memutuskannya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak Ibu, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan pada kegiatan pelayanan kesehatan meliputi. Nah, coba diperhatikan kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada pemberdayaan di kesiapsiagaan bencana, ya nggak usah dimasukkan ya. Nah, yang penting Bapak Ibu pasti tahulah apa kegiatan pemberdayaan yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Kok nggak bisa lanjut, Mbak Inaya? Oh, oke. Ini yang masih tetap SK Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh SOP Bapak Ibu. Ya. Ini SOP Bapak Ibu ya. Saya ingatkan tadi pertama saya sudah menyampaikan. SOP itu untuk puskesmas ya. Bukan untuk SOP dibuat puskesmas yang mengerjakan orang lain. Ya. Coba, ini memang sengaja diberi contoh yang kurang tepat ya, supaya Bapak Ibu mengecek kembali SOP yang sudah Bapak Ibu buat apakah hampir sama atau tidak ya. Kalau sama berarti harus diperbaiki. Coba ya kita lihat di langkah-langkah. Sudah betul nih ada subjek. Sudah ada subjek, ada siapa melakukan apa, sudah betul. Tapi lihat, subjeknya siapa? Subjeknya masyarakat dan kader. Masyarakat. Kemudian pemerintah desa, masyarakat. Yang petugas puskesmasnya baru di langkah ke-6. Ya. Nah, kira-kira contoh ini menurut Bapak Ibu benar atau kurang tepat? Ya, bukan salah, tapi kurang tepat. Karena apa? Subjeknya haruslah petugas kesehatan. Ya. Jadi di sini karena kita SOP adalah memfasilitasi, jadi bukan petugas yang akan melaksanakan. Ingat ya, bukan petugas, tetapi mungkin kalimatnya seperti ini. Petugas kesehatan memantau atau memonitoring pelaksanaan. Jadi langkah awal tentu di dalam pemberdayaan itu mungkin ada pertemuan ya. Jadi mungkin puskesmas memfasilitasi, yaitu langkah pertama. Ini hanya gambaran ya Bapak Ibu. Jangan persis seperti saya, tapi disesuaikan dengan yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari, yang sudah Bapak Ibu lakukan di puskesmas. Mungkin langkah pertama pemberdayaan, dikumpulkan, berarti petugas memfasilitasi, membuat undangan, pertemuan untuk gitu. Kedua, setelah itu petugas memantau pelaksanaan kegiatan posyandu umpama ya. Ketiga, petugas memantau monitoring kegiatan posyandu yang dilakukan oleh kader. Keempat, dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau SOP fasilitasi pemberdayaan itu langkah-langkahnya harus umum supaya bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan lainnya. Bisa posyandu, bisa posbindu, bisa dan lain. Tapi kalau fasilitasi pemberdayaan masyarakatnya itu berbeda, ya buat sendiri lagi. Jadi contohnya SOP
fasilitasi pemberdayaan masyarakat Posbindu, PTM mungkin, atau SOP fasilitasi pemberdayaan masyarakat komunitas pasien TB yang sudah sembuh. Nah, kalau memang langkahnya berbeda, silakan membuat SOP tersendiri ya. Oke. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini subjek udah ada subjek, tetapi subjeknya ini kurang tepat karena ini masyarakat. Tidak mungkin SOP kita yang buat yang mengerjakan orang lain, ya. Gitu. Paham ya? Jadi ini harus tetap petugas ya. Tetapi petugas itu tidak melakukan pemberdayaan, tapi hanya memfasilitasi. Oke. Nah, sekarang elemen penilaian 212 tentang dokumentasi. Yang diminta apa toh? RUK dan RPK yang mengakomodir kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat mengacu pada POKIR termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat. Kemudian bukti kesepakatan kegiatan pada angka 1 bersama dengan masyarakat. Ada catatan di sini Bapak Ibu. Bukti kesepakatan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan saat menyusun RUK dan RPK. Ya, coba saya akan memberi gambaran ya. Bapak Ibu, tadi regulasinya sudah ada ya, SK fasilitasi pemberdayaan masyarakat, ada SOP fasilitasi pemberdayaan, ada kerangka acuan kegiatan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti juga surveyor akan melihat di RUK tahun 2024 ada nggak kegiatan pemberdayaan masyarakat. Begitu juga di RPK tahun 2023 ada nggak fasilitasi kegiatan pemberdayaan tersebut, ya, termasuk yang bersumber daya dari masyarakat. Kadang-kadang memang saya lihat jarang sekali yang dimasukkan di RUK maupun RPK dengan alasan ini terkait keuangan, Bu, harus dipertanggungjawabkan. Oke, Bapak Ibu, di RUK dan RPK yang bersumber dari masyarakat nggak usah ditulis uangnya, nggak usah ditulis, ditulis aja dari masyarakat. Contoh, biasanya penyuluhan tentang TB itu juga dibantu oleh teman-teman LSM, ya, kayak Fatayat, ya, itu. Itu kan tidak mengeluarkan, kita tidak mengeluarkan uang kan, jadi boleh juga ditambah di situ. Atau PMT di Posyandu itu ada apa namanya jimpitan, kita tidak menulis besarnya uangnya, tetapi yang diharapkan di sini kegiatannya. Jadi dianggap meminta supaya masyarakat itu juga aware terhadap kesehatannya, ya. Nah, dokumen lain yang diminta adalah ya tadi karena harus disepakati ya. Kalau kesepakatan itu bukan harus ada pertemuan ya. Ada pertemuan, terus di dalam pertemuan kita membicarakan sesuatu, kemudian kita sepakati ya. Nah, tentunya harus ada daun ya. Nah, bukti kesepakatannya Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu tulis di dalam notulen ya, bahwa peserta sudah sepakat dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ya, termasuk yang bersumber daya dari masyarakat ya. Atau bisa juga Bapak Ibu bukti kesepakatannya buat sendiri ya. Jadi seumpama tidak usah terlalu ribet lah ya bentuknya, tetapi kayak kesepakatan untuk melakukan suatu kegiatan seperti umpama Posyandu remaja ya, bahwa Posyandu remaja yang melaksanakan kadernya adalah kader remaja, sasarannya adalah remaja, yang mencari sasarannya juga mereka. Nah, kemudian tempatnya juga kalau mereka tidak punya, kita bisa memfasilitasi. Apa yang bisa kita fasilitasi? Mungkin aula, ya, mungkin bangku, meja, seperti itu selama dia belum punya tempat, kan seperti itu.
Ya, itu jadi bisa di dalam notulen, bisa juga di lembar tersendiri. Monggo. Karena saat ini juga seperti sekolah SD, SMP itu juga SMA juga perlu juga dilakukan akreditasi. Mereka juga pasti minta bukti-bukti kesepakatan dengan lintas sektor dari pihak pendidikan, ya. Sama dengan kita. Ini wawancaranya Bapak Ibu. Tentunya siapa saja yang bisa menjawab, ya. Kalau seumpama kepala puskesmasnya kurang paham, mungkin kepala puskesmas bisa menyerahkan kepada PJ UKM atau pelaksana yang paham tentang fasilitasi pemberdayaan. Sekarang kita ke 212 EPB. Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi. Ya, di sini yang diminta dokumentasinya adalah bukti pelaksanaan keterlibatan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah RPK yang memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan evaluasi. Ya, seperti ini mungkin saya memberi gambaran. Bapak Ibu tentu melakukan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat tergantung RPK-nya, ya, tergantung RPK. Kemudian kita rencanakan, kalau kita rencanakan tentu di dalam pertemuan, ya, baik lintas program maupun lintas sektor. Jangan lupa daunnya lagi, ya. Kemudian notulennya juga. Nah, kemudian kita rekap. Mungkin Bapak Ibu pada waktu perencanaan, ada pertemuan kader sendiri, itu untuk kader posyandu, pospindu, kader-kader pos apa lagi. Kemudian ada lagi pemberdayaan masyarakat dengan komunitas mungkin, ya, komunitas HIV/AIDS, komunitas TB, itu dalam suatu perencanaan pertemuan tersendiri, tidak digabung pun boleh, tergantung masing-masing kegiatan di tempat Bapak Ibu, tergantung keadaan keuangan Bapak Ibu, ya, waktu, tenaga, sehingga nanti bisa direkap, ya, direkap kegiatan apa saja, waktu pelaksanaan, tempatnya. Jadi posyandu waktu pelaksanaannya kapan, tempatnya di mana, kegiatannya apa saja, itu bisa direkap di sini di dalam satu rekapan, ya. Tentunya data dukungnya jangan lupa. Kemudian dokumen selanjutnya yang diminta adalah keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan, ya. Tentu dokumen telusurnya ini tergantung sekali dari bentuk dari kegiatan tersebut. Kalau bentuk kegiatan tersebut pertemuan, tentulah ada daun dan foto-foto. Kalau dia kegiatannya di lapangan, tentunya adalah laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, ya. Kemudian juga pada waktu evaluasi, ya, evaluasi juga jangan lupa daun, kemudian dibikin format, ya, apa hasil evaluasi kegiatan UKBM tersebut, ya. Oke, kemudian RTL-nya apa saja. Oke. Kemudian ini wawancaranya. Sekarang di 212C dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di sini dokumen dan wawancara. Dokumennya apa saja yang diminta? Hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengevaluasi dapat dilakukan dengan melihat kerangka acuan kegiatan pemberdayaan disandingkan dengan hasil kegiatan. Ya. Kedua yang diminta adalah bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi. Nah, saya akan menggambarkan, ya, ini, ya. Yang pertama, evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tadi dikatakan dapat disandingkan.
antara kerangka acuan dengan pelaksanaannya. Jadi kita bikin matriks di sini Bapak Ibu, kegiatannya apa di sini, kegiatan pemberdayaan, kerangka acuannya kita taruh. Di sini ada tempat, tanggal, sasaran. Pelaksanaannya juga gitu berdasarkan laporannya ya, tempat, tanggal, sasaran. Kemudian kita ada kolom analisa, penyebab masalah, RTL dan TL. Ya. Jadi karena ini kerangka acuannya, sehingga dalam membuat kerangka acuan kegiatan, saya ingatkan Bapak Ibu harus memakai tanggal. Jangan pakai minggu pertama, minggu kedua, jangan ya. Tetapi tetap memakai tanggal. Supaya apa? Supaya kita juga ingat, oh iya ya, sebentar lagi kita tanggal sekian mau melakukan kegiatan ini. Nah, jadi umpama saya tidak tahu contohnya posyandu. Ada nggak kerangka acuan kegiatan posyandu? Ya. Mohon izin Dokter Rosi. Ya. Untuk waktu berapa? Ya, untuk waktunya sudah habis, tapi nanti Dokter Rosi bisa melanjutkan dulu karena pertanyaan di chatroom belum cukup banyak, Dok. Oh, oke. Ini Baru masih ada 12 ya, Mbak? Betul. Oke, ya, saya akan cepat ya. Lagi. Baik, Dok. Baik. Terima kasih. Sehingga di sini ada analisanya, apakah sesuai enggak dengan kerangka acuannya ya. Kemudian penyebab masalahnya apa RTL-nya. Dan itu bisa disandingkan, bisa juga tadi hasil evaluasi tadi yang sudah kita lakukan ya. Kemudian ada RTL-nya, ini bisa, kemudian ada TL. Nah, jangan lupa bukti TL-nya juga tergantung dari bentuk kegiatannya ya. Nah, yang 212C wawancara, sekarang 213. Waduh, ini RPK dan RUK. Ya, ini langsung ya. Di sini diminta RPK. Nah, ini ya Bapak Ibu dari RPK Puskesmas, kita ada RPK pelayanan UKM tahunan. Kemudian setelah itu RPK bulanan ya. Kalau RPK bulanan juga lihat di Permenkes 44 Bapak Ibu, di sini ada sasaran, di sini ada target sasaran ya. Oke. Kemudian jadwal ya, di RPK bulanan jadwal juga tidak boleh pakai semester minggu pertama, minggu kedua, tapi kalau bisa karena sudah bulan harus tepat. Ya, ini ya contohnya. Sekarang KAK Bapak Ibu sudah yakin saya setiap yang ada kegiatan di RPK harus membuat kerangka acuan kegiatan. Nah, sekarang yang perubahan Bapak Ibu. Jika EPD, jika terjadi perubahan maka dari hasil pemantauan kebijakan atau kondisi tertentu, maka akan ada diminta RPK perubahan atau revisi ya. Nah, ini bentuk formatnya. Juga kalau bisa ada juga surat yang dari semula menjadi. Ini bendahara lebih paham ini ya. Kemudian 213, sekarang 221 ya, penjadwalan disepakati bersama. Tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan. Yang diminta adalah bukti ketersediaan jadwal dan informasi dan bukti kesepakatan jadwal bersama sasaran. Ya, ini Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah paham dari RPK tahunan, Bapak Ibu membuat RPK bulanan, direkap semua, kemudian kita lemparkan ke dalam suatu pertemuan, konsep tanggal-tanggalnya, kemudian kita sepakati di sini, setuju enggak? Nah, ini ya, tentunya harus ada daun. Kemudian kalau perlu ada kesepakatan, boleh dibuat kesepakatan antara kepala desa. Semua kegiatan di desa tersebut selama setahun dibuat, diedarkan, kemudian dibuat kesepakatan. Bisa juga. Ya. Kemudian EPB. Jadwal tersebut diinformasikan melalui media komunikasi yang sudah ditetapkan. Ya. Di sini diminta dokumen dan wawancara. Bukti dilakukan penyampaian informasi. Seumpama jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2023 diinformasikan melalui apa saja. Kalau melalui pertemuan, jangan lupa daunnya, melalui papan informasi atau surat undangan, surat pemberitahuan, sehingga ada
arsipnya ya, atau lewat flyer ya, atau lewat Twitter, Facebook atau Instagram, nah, itu harus ada buktinya. Kemudian kalau ada perubahan jadwal, gimana cara penyampaiannya ya? Tentunya Bapak Ibu saat ini bisa lewat surat, WA grup, papan informasi, ya, media sosial lainnya. Jangan lupa kalau memang WA grup, jangan lupa di screenshot supaya nggak hilang ya, tidak terdel. Kemudian 222. Di sini adalah kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan. Di EP 222A, bukti hasil identifikasi umpan balik sesuai dengan metode umpan balik yang ditetapkan oleh Puskesmas. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah punya SK untuk menerima umpan balik atau keluhan dari masyarakat ya. Ini saya ambil contoh mungkin dari survei kepuasan pelanggan, dari kotak saran, atau secara langsung, atau lewat pertemuan, atau lewat media sosial. Jangan lupa ini semua direkap Bapak Ibu ya, direkap identifikasi umpan baliknya, bisa bulanan, triwulanan, monggo tergantung kebijakan Puskesmas ya. Kemudian yang EPB, bukti hasil analisis berdasarkan identifikasi pada EPA ya. Jadi tadi sudah kita rekap semua umpan baliknya, kemudian kita analisis. Jangan lupa bukti analisisnya daun, kemudian dianalisis ini adalah hasil analisisnya ya. Ada analisis, ada penyebab masalah, ada RTL, ada TL ya. Kemudian tindak lanjutnya ini kapan disampaikan oleh siapa, melalui media apa ya. Kemudian bukti tindak lanjut umpan balik dan keluhan dari masyarakat itu ditindaklanjuti dan dievaluasi. Dokumen yang diminta adalah bukti hasil tindak lanjut umpan balik dan keluhan. Nah, tadi kan kita sudah menganalisa ya umpan balik tersebut, kemudian kita tindak lanjuti ya. Tentunya bukti tindak lanjutnya sesuai kegiatannya, kemudian kita evaluasi. Nah, bentuk format evaluasinya sederhana ini aja. Tindak lanjut apa yang sudah dilaksanakan, kemudian kita analisa penyebab masalahnya apa, RTL-nya. Ya. Kemudian D-nya adalah wawancara. Sekarang 231. Dilakukan komunikasi dan koordinasi di dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas ya. Di sini pokok pikirannya, di sini ada dua kriteria, dua EP. EP pertama adalah ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mendukung keberhasilan pelayanan UKM kepada Linprok dan Linsek. Regulasinya yang diminta adalah SK tentang media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas dan SOP komunikasi dan koordinasi. Nah, SOP komunikasi dan koordinasi ini nanti tergantung dari media komunikasinya, SK-nya ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini media yang digunakannya lewat ini. Coba diperhatikan, jangan diplek langsung ya Bapak Ibu, karena di sini ada media komunikasi dan koordinasi melalui formulir. Saya tidak tahu formulir apa ini ya. Oke, ini SOP-nya ya. Dokumen yang diminta adalah dilaksanakan komunikasi dan koordinasi sebagaimana disebut dalam POKIR. Ya, tentunya kalau dalam bentuk pertemuan maka adalah daun ya. Saya harapkan notulen logmin lintas program dan lintas sektor itu diisi lengkap, termasuk masalah dan hambatan, baik pelaksanaan kegiatan maupun capaian kinerja, penyebab masalah serta solusinya ya. Di akhir notulen juga harus ada rekomendasi. Nah, sekarang 241. 241 ini penanggung jawab UKM, koordinator dan pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan
pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya. Ini pokok pikirannya Bapak Ibu. EPA, penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan secara periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati. Dokumen yang diminta adalah jadwal pembinaan dan bukti hasil pembinaan. Ya, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, notulen biasanya pembinaan teman-teman ini dalam pralogmin, ya. Notulen pralogminnya Bapak Ibu harus lengkap ya. Nah, jadwal Bapak Ibu harus ditentukan. Jangan dibilang, oh setiap akhir bulan itu tanggal berapa, nah, minggu keberapa. Jadi harus tepat jadwalnya. Minggu keempat hari Selasa atau hari Selasa, setiap hari Selasa minggu keempat kalau akhir bulan ya, monggo. Jadi jadwalnya harus tepat. Kemudian jangan lupa bukti pembinaannya ya juga harus tepat. Kalau umpama undangannya, oh karena antar teman kita hanya WA, tidak apa-apa WA. Yang penting bisa menunjukkan undangan lewat WA tersebut ya. Elemen ini wawancaranya. Sekarang 241B. Hasil identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM yang diminta, hasil analisis terhadap identifikasi masalah dan hambatan, dan rencana tindak lanjut dari hasil analisis ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada kita melihat permasalahan di bulan Maret ya umpama. Ini pelayanan apa, Kesga, Promkes, Kesling, kita lihat kegiatannya ada masalah enggak. Ini kegiatan baik kegiatan yang sudah dikerjakan maupun kegiatan yang akan dikerjakan di bulan Aprilnya. Masalah dan hambatannya apa, penyebab masalahnya apa, RTL-nya apa, ya. Nah, kemudian di EPC bukti pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan RTL yang telah ditulis pada EPB, ya. Nah, tadi kita sudah lihat ya Bapak Ibu nih, RTL yang di EPB adalah AB, yang kedua BC, yang ketiga CD. Jadi nanti kita akan melihat tindak lanjutnya, ini RTL-nya. Nah, berarti tindak lanjutnya berarti sama ya. Kalau RTL-nya AB, berarti TL-nya B. Nah, buktinya adalah sesuai dengan bentuk kegiatannya. Ya. Kemudian bukti tindak lanjut ini harus dievaluasi lagi di di EPD ya. Nah, tadi tindak lanjut itu kan AB, BC, CD. Ini harus dievaluasi lagi. Dicari lagi penyebab evaluasinya, penyebab masalahnya apa, kemudian rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi. Ya. Nah, ini wawancaranya oke. Ini yang terakhir, mungkin slide yang terakhir saya hanya mengingatkan lagi prinsip dalam membuat analisa itu mencari penyebab masalah harus lebih spesifik dan lebih tajam ya. Tadi sudah dilihat boleh pakai fishbone, boleh pakai akar masalah ya. Bisa pakai 5M. Man, money, material, mesin, method atau sepatu. Sarana, prasarana, alat, tenaga, uang. Dalam membuat RTL lebih terarah, mengena dan ada kegiatan inovasinya. Dalam RTL juga agar mencantumkan kapan rencana tersebut akan dilaksanakan. Apakah September, apakah tahun depan ya. Kemudian kolom TL dan evaluasi TL kalau belum waktunya dilaksanakan jangan ditulis, bisa ditulis tangan kalau sudah selesai dilaksanakan. Baik, itu mungkin Mbak Inaya, slide saya sudah berakhir ya. Saya mengharapkan Bapak Ibu teman-teman Puskesmas di dalam menyiapkan dokumen-dokumen akreditasi ini ya, kita memerlukan kerja keras, kerja cerdas, dan tentunya kerja ikhlas sehingga akan diridhoi oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan hasil yang maksimal kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau sudah terlambat ini dan terlalu cepat atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Inaya. Saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rosi. Bapak Ibu, silakan bagi yang hendak bertanya bisa menyampaikan melalui chat room. Sebelumnya, sebelum kita mulai dengan via chat room, Bapak Ibu yang hendak bertanya melalui raise hand, kami persilahkan. Apakah ada? Baik, jika belum ada, kita mulai melalui chat room gitu. Ya, siap. Silakan. Mohon izin share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah? Baik. Hendak dokter yang langsung membaca atau? Oh gitu, oke, baik. Yeah. Baik, terima kasih atas pertanyaan ya, yang semoga saya bisa menjawabnya. Nomor 1 dari Puskesmas Kuandang. Kuandang ini Gorontalo ya. Apakah ada perbedaan antara indikator kinerja UKM dan indikator mutu UKM? Ya, pertanyaan yang baik sekali. Tentunya ada perbedaannya, Ibu dari Puskesmas Kuandang. Jadi indikator mutu UKM itu diambil dari indikator kinerja UKM yang belum tercapai, yang setiap tahun tidak tercapai, atau tercapainya hanya minim. Jadi peningkatannya tidak signifikan, ya. Nah, itu indikator kinerjanya itu yang diambil itu, tetapi dibuat indikator mutu dengan bahasa yang berbeda, dengan indikator yang berbeda. Jangan umpama seperti umpamanya ya, saya nggak hafal indikator kinerja UKM, tetapi seperti ini mungkin apa namanya, prosentase suspek TB, ya, prosentase suspek TB yang harusnya umpama 80%, ini tidak tercapai, terus hanya 40%. Nah, ini bisa diambil sebagai indikator mutu, ya. Tetapi yang kita ambil indikator mutunya dari persentase suspek ini, TB ini, kita lihat, kita cari masalahnya. Kenapa tuh nggak tercapai? Kan gitu. Terus kita buat kira-kira apa penyebabnya? Oh, mungkin penyebabnya ini apa? TB 01-nya tidak pernah diisi lengkap. Atau kedua, tenaga TB-nya belum pernah dilatih TB dots umpama. Apalagi itu semua dicari penyebab masalahnya. Nah, dari penyebab masalahnya itu kita cari, kita prioritaskan mana yang lebih bisa mendongkrak, seperti tadi saya Karel itu leverage, yang bagian leverage apa yang bisa mendongkrak dia untuk bisa tercapai, sehingga itu yang akan dijadikan indikator mutu. Contohnya, oh ya, karena TB 01-nya itu nggak pernah diisi lengkap. Jadi kita umpama pasiennya banyak juga. Jadi 100 pengisian TB 01 100%. Atau apa namanya, tenaga TB puskesmas harus sudah terlatih. Itu untuk admin kok. Yang kalau tenaga itu untuk admin, tapi kalau kita ini yang diproses, ya. Nah, seperti itu. Jadi indikator mutu UKM itu berdasarkan indikator kinerja yang belum tercapai, tetapi tidak sama dengan, ya. Tetapi itu hanya menunjang untuk supaya indikator kinerja kita naik. Oke, semoga paham Puskesmas Kuandang. Kedua, Puskesmas Sampang. UKBM Puskesmas meliputi apa saja? Apakah FKD termasuk dalam UKBM? Oh, boleh.
boleh, karena Forum Kesehatan Desa itu kan yang terlibat di dalam situ anggotanya juga ada bidan desa ya dan orang-orang masyarakat. Bisa. Kemudian Puskesmas Sampang untuk EP dokumen wawancara dengan apa saja? Oh, nggak ada dokumennya, ya. Itu kita surveyor akan mewawancarai petugas, ya, nggak pakai dokumen. Kemudian yang keempat, izin bertanya dari Puskesmas Gunung Sindur. Izin bertanya untuk notulen harus tulisan tangan atau boleh ketikan dan formatnya apakah boleh bebas bergantung puskesmas. Oke. Bapak Ibu, kalau sistem ini sudah berjalan, Bapak Ibu sudah melaksanakan dengan baik, notulen itu ya idealnya harus tulis tangan ya. Nah, tetapi saat ini udah dengan zaman yang canggih di mana teman-teman sudah pegang laptop, kalau apa-apa sudah HP bisa ngetik di HP ya. Hasil rapat, hasil apa itu boleh juga ya. Sedangkan tentang ketikan atau formatnya itu bebas, tidak diatur. Kalau mau diatur oleh puskesmas lebih baik ya ditata naskah ya. Pertanyaan kelima dari Puskesmas Sampang juga. Ini Sampang Madura atau Sampang mana nih? Mohon petunjuk membahasakan RTL dan TL. Agak kesulitan menyusun kata-katanya. Terima kasih RPK Perubahan, apakah yang berhubungan dengan pembiayaan saja atau kriteria apa saja kegiatan yang masuk? Baik sekali. Ya, mohon petunjuk membahasakan rencana tindak lanjut dan tindak lanjut. Agak kesulitan. Bapak Ibu, gini aja. Kalau Bapak Ibu membingungkan, rencana kegiatan dan kegiatan ya. Jadi RTL ini adalah rencana kegiatan, yang TL ini adalah pelaksanaan kegiatan. Gitu aja. Ya. Oke. RPK Perubahan apakah hanya berhubungan dengan pembiayaan? Tidak, Bapak Ibu. Jadi RPK Perubahan itu bisa bisa uangnya ya, bisa jenis kegiatannya, bisa frekuensinya, bisa jumlah pesertanya. Umpama mau mengadakan pertemuan tadinya hanya 10 orang, ternyata kurang nih kayak 10, kita naikkan 20. Itu bisa ya. Jadi jumlahnya bisa ya. Jadi tidak hanya biaya aja Bapak ya. Oke. Puskesmas Gladak Sari, izin bertanya Bu, untuk langkah Karel, untuk skalanya sama dengan seperti USG atau tidak? Ya, bagus sekali. Bentar, ini ada chat. Ada chat apabila tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan baik dari kebijakan, dari monitoring evaluasi, ya nggak apa-apa kalau tidak ada, ya kita tidak bisa memaksa, ya. Karel ini skalanya sama seperti USG, sama 1 sampai 5 ya, boleh. Kemudian sudah Mbak sampai 6 doang. Mbak Ina ya. Oke, 7 dari Puskesmas Cipari. Ya. Mohon petunjuk terkait kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatannya apa ada minimalnya? Berapa program dan berapa kegiatan? Oh, tidak ada. Tidak ada minimalnya Bapak Ibu di Puskesmas Cipari ya. Itu tergantung dari puskesmas sendiri karena memfasilitasi pemberdayaan masyarakat itu sebetulnya kalau lebih banyak itu lebih menguntungkan puskesmas. Tidak terlalu membutuhkan tenaga untuk datang satu ke satu, tapi masyarakat yang akan mengerjakannya. Untuk bukti daunnya apa per kegiatan? Oh ya, jelas. Per kegiatan, per UKBM-nya ya. Atau bisa seluruh direkap saja lalu dibahas di pertemuan. Ini daun apa ya? Kalau daun kegiatan, pelaksanaan kegiatan harus per kegiatan. Tapi kalau kegiatannya itu dalam rangka perencanaan atau evaluasi, ya kalau memang mengundang seluruh
tokoh-tokoh UKBM di dalam satu pertemuan ya cuma cukup satu. Ya, tergantung kegiatannya. Jadi saya tidak bisa bilang satu atau dua atau tiga ya. Tapi kalau memang seluruh tokoh-tokoh UKBM, ketua-ketua UKBM itu diundang dalam satu pertemuan untuk perencanaan dan evaluasi, ya satu daunnya satu. 8. Puskesmas Sampang, Mbak Tati. Jika umpan balik yang berkaitan dengan UKM tidak ada, apakah boleh kok dikosongi? Masa sih umpan balik nggak ada? Ya, perfect sekali berarti, sangat bagus sekali. Bapak Ibu, mungkin tanpa sadar kita ini kadang-kadang baik secara langsung atau lewat chat ya, WA, itu kadang-kadang Bu Bidan, kok lama sekali sih, kok nggak datang, kok terlambat. Nah, itu sudah keluhan, umpan balik. Oh, berarti tenaganya terlambat datang. Atau jadi umpan balik itu bisa dari berbagai macam sih, ya. Bisa juga dalam pertemuan di Musrenbangdes ada saran, atau pada pertemuan Lokmin ada saran. Kita catat, kemudian kita rekap, ya. Gitu. Kemudian Puskesmas Cebongan, oh ini salah 3. Mohon izin bertanya, bukti untuk RUK yang nanti diminta hanya RUK tahun 2024 saja kah atau RUK tahun 2023 juga? Umpan balik hanya untuk kegiatan UKM juga atau juga UKM? Oke, baik. Bapak Ibu, RUK yang diminta tentu RUK N dan N+1. Saat ini kan kita sudah membahas RUK 2024. Kalau Bapak Ibu nanti surveinya di bulan-bulan Oktober, November, ya, itu pastilah akan ditanyakan RUK 2025. Karena Januari tahun 2024 atau Februari 2024 itu sudah Musrenbangdes untuk RUK 2025, ya. Nah, tetapi itu tidak akan kita tanya saat ini kalau kita sampai September, Oktober, ya. Yang diminta adalah RUK 2024. Tentunya RUK 2023 sudah berubah menjadi RPK, ya, RPK 2023. Jadi nggak perlu lagi nanya RUK. Tapi kalau surveyornya mau nanya ya nggak apa-apa, ada kan? Ya, umpan balik hanya untuk kegiatan, oh enggak, bisa jadi satu Bapak Ibu, cuma nanti mungkin dalam menganalisa aja lah yang boleh dianalisa semua juga boleh, karena umpan balik itu juga nanti di bab 1 juga kayaknya diminta, ya. Jadi bisa dijadikan satu. Pertanyaan yang ke-10 dari Puskesmas Cipari. Di bab 212B, di tahap perencanaan bersama warga untuk bukti kesepakatan, apa pertemuannya bisa? Oh, sangat bisa sekali, ya. Apa pertemuannya bisa dilakukan di MMD? Oh, sangat bisa sekali, ya. Tentunya jangan lupa pinjem notulen MMD-nya. Pinjem daftar hadir MMD, ya, sama nanti undangannya, ya. Biasanya kalau MMD itu undangan tentu dari desa, ya, minta ke puskesmas untuk dapat difasilitasi. Puskesmas Kuandang, izin bertanya, apakah PKP bisa dijadikan sebagai indikator kinerja UKM? Apa beda? Apakah PKP penilaian kinerja puskesmas ini, ya? Kalau PKP boleh, ya, PKP dijadikan sebagai indikator. PKP ini kan indikator kinerja juga. Ini PKP singkatan penilaian kinerja puskesmas. Ya, apakah itu Puskesmas Kuandang yang dimaksud? Kalau memang PKP itu penilaian kinerja puskesmas, ini kan PKP terdiri dari indikator kinerja admin, UKM, UKP, ya, semua, ya. Tuh. Apa beda KAP dan KAK? KAP adalah kerangka acuan program. Dari kalau kerangka acuan program itu beberapa kegiatan dijadikan satu di dalam KAP.
Kalau KAK adalah kerangka acuan kegiatan. Kalau KAK ini hanya untuk satu kegiatan. Kalau KAP ini terdiri dari beberapa kegiatan. Ya. Pedoman internal UKM apa saja? Kalau pedoman internal UKM sesuai dengan jumlah pelayanan UKM yang di Puskesmas Bapak Ibu, ya, di Puskesmas Kuandang jumlah pelayanannya apa? Ada apa saja? Yang jelas kan pasti ada UKM esensial. Nah, berarti pedoman internalnya pedoman internal kesehatan keluarga, pedoman internal P2P, seperti itu ya, dan termasuk UKM pengembangan. Puskesmas Karanganyar. Untuk dokumen dari notulen diketik atau boleh ditulis tangan, kemudian di-scan. Seperti kami punya buku monitoring. Ya. Bapak Ibu, ini untuk masuk DFO atau untuk survei? Kalau untuk survei, Bapak Ibu, ini bagus banget. Ini disiapkan aja, ya. Kalau untuk dimasukkan dalam DFO ya harus di-scan, ya. Puskesmas Karanganyar, semoga buku monitoringnya ini tertata rapi seperti berapa tahun yang lalu, ya. Kayaknya saya pernah survei di Puskesmas Karanganyar, ini saya terkesima dengan buku, mereka mempunyai buku dengan warna-warni yang berbeda, dengan untuk maksud yang berbeda, ditulis tangan. Begitu bagusnya. Semoga itu masih dipertahankan sampai saat ini. Terima kasih Puskesmas Karanganyar. 13. Oh, nggak usah dipindah ke file atau buku asli kami scan. Ya, ini saya belum tahu nih, Karanganyar itu untuk di-scan untuk apa maksudnya? Apakah untuk di DFO, untuk pengajuan survei, atau untuk survei? Ya, saya belum tahu. Puskesmas Kaliwiro. Ini pasti kenal ini nama saya. Untuk SOP umpan balik, kan ada beberapa cara. Misalnya, apa boleh? Tidak boleh sayangku, Puskesmas Kaliwiro. SOP hanya untuk satu prosedur kegiatan. Jadi di SOP Bapak Ibu tidak boleh A 1 2 3, B 1 2 3, C 1 2 3. Tidak boleh, harus sendiri-sendiri, ya. Oke. Baik. Puskesmas Jatinegara disusun sesuai dengan anggaran apabila ada kegiatan yang tidak dibiayai masuk ke dalam RPK apa tidak. Yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, apabila ada kegiatan yang bersumber dari masyarakat, itu memang diminta di salah satu EP itu untuk dimasukkan di dalam RUK dan RPK, ya. Jadi tidak usah ditulis anggarannya, ya. Apa izin dari Puskesmas Salopa, izin bolehkah apabila tidak ada RPK perubahan? Oke, Bapak Ibu tentu surveyor akan menanyakan, ya, tidak langsung percaya. Oke, mungkin tahun 2023 tidak ada kegiatan kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk kegiatan-kegiatan yang urgent, baik dari provinsi juga dari kabupaten. Oke, tidak apa-apa. Coba dari hasil monitoring, kira-kira tahun 2023 atau 2022 itu pernah nggak terjadi sesuatu KLB yang kita tidak sangka-sangka ternyata terjadi, sehingga kita gopo-gopo nih, nggak ada biaya nih untuk pertemuan, sehingga kita akan mengubah, kegiatan ini mungkin tidak terlalu urgen, masih ada berapa kali pertemuan, kita ambil 1 kali pertemuan untuk pertemuan ini. Nah, itu boleh, ya. Gitu. Tetapi tetap kita akan surveyor akan menggali. Kalaupun tidak ada, ya tidak apa-apa. Nanti di situ akan tertulis TDD, ya. Tidak dapat diterapkan, ya. Puskesmas Cimanggu, izin bertanya, dari Puskesmas Cimanggu 1, apakah bisa pengembangan hanya 1 saja? Boleh Bapak Ibu, UKM pengembangan boleh 1, 2, 3, tergantung puskesmas. Ingat,
sebelum UKM pengembangan itu muncul, Bapak Ibu ditolong dibuat kajian, ya, karena akan diminta di 27, ya, kajian mengapa UKM pengembangan itu bisa muncul, ya. Boleh satu, boleh. Puskesmas Cipari, oh ini. Izin bertanya, Dok, untuk tahun 2023 berarti kita pakai RUK tahun berapa? Ya RUK tahun 2023 sayang. Dan RPK tahun berapa? Ya RPK tahun 2023 dong, say. Ya. Bapak Ibu saya ingatkan ya. Dokumen telusur untuk akreditasi puskesmas ini 1 tahun ke belakang ya. Jadi Bapak Ibu jangan karena terlalu tidur lama, Bapak Ibu hanya fokus membuat dokumen tahun 2022. 2023 juga harus dibuat Bapak Ibu ya. Puskesmas Bantar Jaya. Izin bertanya, kalau sudah membuat KAP, apakah harus tetap membuat KAK setiap kegiatan? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saat ini di akreditasi instrumen 5 bab ini, KAP ini hanya dibutuhkan untuk KAP MFK, KAP apa lagi ya? MFK, mutu, cuma itu kalau nggak salah. 2 atau 3. Di UKM sekarang sudah tidak diperlukan pembuat kerangka acuan program lagi Bapak Ibu, hanya kerangka acuan kegiatan. Ya. Puskesmas Bantar Jaya ya. Oke, lanjut Mbak Inaya. Sepertinya sudah, Dok. Oh, oke. Terima kasih. Ada satu lagi. Puskesmas Kuandang. Bagaimana dengan program yang berdasarkan hasil analisis membutuhkan kegiatan A misalnya, tapi pada saat DES dengan kementerian menu kegiatan tersebut tidak tersedia. Ya, apalagi Bapak Ibu, kita nanti di tindak RTL-nya kan nanti gini, kegiatan itu direncanakan ya. Kemudian karena tidak di DES kementerian tidak tersedia, berarti kan tidak dapat diusulkan di RUK, ya kan? Ya udah, kita mau apa lagi nanti di situ disebutkan tidak bisa ditindaklanjuti karena memang tidak tersedia menu tersebut di Kementerian Kesehatan, ya. Oke. Terima kasih mungkin. Sepertinya sudah, Dok, pertanyaan cukup banyak ini. Iya. Terima kasih. Di chat ini udah ya, udah habis ya. Nanti bila ada yang bertanya lagi bisa dilanjutkan dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak. Oke, iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sukses persiapan Bapak Ibu untuk menghadapi survei akreditasi. Tetap sehat, tetap semangat, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang terpenting. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Si atas paparnya hari ini. Ternyata teman-teman Puskesmas sangat antusias sekali. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan dijeda istirahat selama 1 jam. Nanti kita mulai kembali pukul 13.00. Sebelumnya, Bapak Ibu bisa bergabung 15 menit lebih awal untuk mengantisipasi adanya kendala teknis atau kendala login saat masuk Zoom, ya. Sementara kita cukupkan dahulu. Kita lanjut lagi nanti Bapak Ibu bisa bergabung kembali pukul 12.50 untuk narasumber selanjutnya yaitu Pak Triadi Handoyo. Dari saya sekian. Terima kasih.